Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Hafni Nuraini dengan NIM 2008946 dari Prodi PGSD Penjas kelas 3A. Sebelumnya, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman sekelas saya dari kelompok 1 yang tentunya telah melakukan presentasi pada pertemuan minggu kemarin. Nah, menanggapi pemaparan materi mengenai konsep pertumbuhan dan gerak. Di sini saya izin memaparkan kembali atau memaparkan pemahaman yang telah saya dapatkan dari hasil penyimakan materi yang telah diberikan oleh kelompok 1 oleh teman-teman saya. Baik, langsung saja yang pertama mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan dalam bahasa Inggris yaitu bisa dikatakan sebagai growth. Nah, pertumbuhan adalah sebuah perubahan yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Nah, perubahan di sini yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi yang terdapat pada tingkat sel, organ, maupun individu. Kemudian mengenai perkembangan. Nah, perkembangan dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai development. Nah, perkembangan ini adalah bertambahnya sesuatu yang bersifat kuantitatif dan kualitatif atau yang bersifat dapat diukur atau tidak bisa diukur. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan tentunya ya. Yang tentunya kedua itu tidak karena saling berkaitan dan akan mengalami perubahan sehingga bisa meningkatkan ukuran atau bisa juga adanya perubahan pada tubuh, baik pada fisik atau perubahan pada psikis seseorang. Nah, kemudian selanjutnya mengenai gerak. Gerak itu adalah suatu rangkaian proses melalui pengamatan dan mempraktikannya guna mendapatkan pengalaman dan kemampuan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Kemudian dari pematerian teman-teman saya pada minggu kemarin itu dijelaskan mengenai teori-teori perkembangan anak, di mana teori perkembangan anak itu ada 5 macam. Langsung saja ke teori yang pertama. Yang pertama yaitu teori nativisme atau biasanya disebut sebagai teori yang berorientasi pada faktor biologis, dan teori ini bersifat alamiah. Saya ambil contoh dan bahkan ketika pemaparan materi itu berlangsung juga mengambil contoh ini ya. Contoh seorang bayi yang baru lahir itu secara alamiah akan menangis gitu. Jadi jika seorang bayi yang baru lahir tidak menangis, itu ada salah satu atau dua hal, baik itu sebuah faktor internal atau eksternal yang mengakibatkan bahwa bayi itu tidak menangis ketika dilahirkan di dunia. Langsung yang kedua mengenai teori empirisme. Nah, teori empirisme atau pengalaman. Nah, jadi empirisme itu kan artinya pengalaman. Nah, jadi teori ini berasal dari pengalaman, di mana kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Label dari teori empirisme ini adalah di mana kita sebagai seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian yang ketiga ada teori konvergens. Nah, teori atau aliran ini berpendapat bahwa adanya faktor internal seperti bakat, kepribadian diri, adanya faktor genetik dan lain sebagainya, dan juga ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu bisa juga lingkungan ya, dimana kita atau seseorang itu memerankan peranan yang penting dalam perkembangan individu.
Lanjut yang keempat ada teori interaksionalisme. Nah, teori ini berisi tentang tata cara kita berperilaku dengan lingkungan. Yang keempat ada teori psikodinamika. Nah, teori ini berisi tentang tata cara dididiknya manusia berkembang berdasarkan lingkungan yang pernah dan sedang dialami. Mungkin seperti itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.